Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 12 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zakaria pasal yang terakhir, yakni pasal yang ke-14. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Biarlah semua ini menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan setiap waktu. Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahaminya, serta dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-21 saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan berbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri itu akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya.
Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan juga kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar indah pada waktunya, mungkin pikiran kita segera mengarah pada momen pernikahan. Akan tetapi itu berbeda dengan nats firman Tuhan hari ini. Pernyataan yang menunjukkan waktu tegaknya kedaulatan dan kekuasaan Tuhan di bumi, saat itu semua orang akan sujud menyembahnya. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Israel berulang-ulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Seolah-olah Tuhan Allah mereka yang mereka sembah lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Khususnya ketika mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan semakin merajalela. Akan tetapi kita melihat bahwa Tuhan Allah telah mengatur segala sesuatu karena Tuhan yang berkuasa. Tuhan seperti seorang sutradara mengatur jalannya sebuah peristiwa sejarah. Dalam adegan pertama, Tuhan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota-kotanya direbut, dijarah, dan perempuan-perempuannya ditiduri. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan di pembuangan. Tuhan Allah membuat seolah kejahatan itu menjadi menang. Namun pada adegan berikutnya, Tuhan tampil sebagai pahlawan memerangi kejahatan. Ayat yang ketiga. Dengan kekuatan besar, Tuhan mengguncangkan dunia, mengalahkan segala kejahatan, dan mengembalikan kedamaian. Itulah saat Tuhan bertahta sebagai Raja. Sebagai bentuk keadilan, Tuhan menghukum kejahatan dengan berat. Ia akan menimpakan kengerian kepada segala bangsa yang jahat sampai mereka pada akhirnya sujud dan menyembah Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sering menyaksikan dunia di sekitar kita begitu penuh dengan kejahatan. Hukum tidak mampu lagi berdiri tegak. Penindasan dan ratap orang jelata ada di mana-mana. Walaupun demikian, kita jangan menjadi putus asa. Kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci yang kita baca hari ini, memungkinkan Tuhan sedang menantikan waktu yang tepat untuk memutarbalikan semuanya, karena dialah sang sutradara dunia ini. Setiap kejadian, setiap peristiwa, bahkan juga kejahatan yang seolah-olah berkuasa, semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mengatur,
Bahkan Tuhan juga yang tahu kapan waktu yang baik yang akan dinyatakan bagi setiap anak-anaknya yang setia. Ia akan datang tepat pada waktunya. Saat kedatangannya, kita akan terkagum-kagum dan menyembah karena kekuasaannya yang sedemikian besar. Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa ia akan datang sama seperti dia naik dalam kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang akan bisa melawannya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Semua orang terkagum-kagum. Yesus datang kali yang kedua menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa akan menjemput gerejanya. Dia akan menyambut orang-orangnya yang setia. Setia beriman kepadanya, setia melakukan apa yang diperintahkannya. Sementara orang-orang yang menolak firman Tuhan, mereka yang menolak keselamatan di dalam Yesus, pada akhirnya mereka akan bertelut di hadapan Tuhan. Dan mulut mereka pun mengaku penyesalan bahwa dialah Tuhan semesta alam yang layak dipuji dan disembah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetapkan hati kita untuk tetap setia dan berpegang pada perintahnya. Lakukanlah semuanya itu dengan segenap hati. Maka pada akhirnya setiap umatnya yang setia, beriman dan taat kepadanya, dialah yang akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kali yang kedua untuk menjemput umatnya dan menghancurkan segala kejahatan yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Kami mau menjadi umat Tuhan yang setia. Walaupun kami melihat di tengah dunia ini yang ada di sekitar kami penuh dengan kejahatan. Bahkan anak-anak Tuhan seringkali diperlakukan tidak adil. Banyak hal yang harus dialami oleh anak-anak-Mu yang setia. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah pembela. Tuhan adalah yang menyertai setiap anak-anak yang setia. Bahkan Engkau akan datang kembali untuk menjemput umat-Nya. Karena itu Tuhan, kami mau tetapkan hati untuk tetap setia, beriman dan taat kepadamu. Karena itulah kekuatan untuk kami menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.